Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira ay naran syadidatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maliyabari, masih berkenan tentang babul iman, bab yang membahas tentang kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita hamba-hambanya, namanya nikmat iman. Yang belum niat i'tikaf, tolong niat i'tikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat i'tikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man lam yu'min billahi wa rasulih. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna, maka sesungguhnya kami, kata Allah, a'tadna, mempersiapkan buat mereka yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil kafirina sa'ira, neraka yang sangat panas. Neraka yang sangat panas. Takarannya udah kita bicarakan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Artinya yang paling agak dingin namanya neraka jahanam, sekedar mengulang nih gitu, yang agak dingin. Itu pun membuat baginda Rasul langsung terdiam ketika mendapat kabar ini dari malaikat Jibril, pimpinan seluruh malaikat yang ada. Udah, kata baginda Rasul, jangan lanjutin lagi wahai Jibril, udah aneh mau pulang aja dah, kalau bahasa kita begitu. Saking gak kepengen nih kita umatnya ada yang mampir, apalagi kekal, mampir aja. Sedih Rasulullah, sedih Rasulullah. Dan jarak antara bibir neraka jahanam ame dasarnya itu perjalanan 70 tahun dalamnya. Kalau orang teriak boro-boro kedengeran. Yang paling ringan, kerikil 2 diletakkan di bawah tapak kaki, otak yang mendidih. Bayangin aja dah. Gitu. Makanya jangan main-main ame dosa, dan jangan nyepelein dosa, dan jangan katakan Allah Maha Pengampun. Ente kagak ngomong emang Allah Maha Pengampun, cuman ente istighfar gak? Habis buat dosa istighfar gak? Itu yang perlu jadi tanda tanya buat kita. Itu maksudnya. Ya, kita lanjutkan lagi. Di sini Allah berfirman, wa man lam yu'min billahi wa rasulih. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Kalau boleh saya mohon izin, kita ambil satu pertanyaan dari Rasulullah kepada para sahabat yang mungkin pernah kita bahas di sini untuk kita pertegas. Kaifa asbahtum, kata baginda Rasul kepada para sahabat saat itu. Sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Bagaimana keadaan ente pagi hari ini, kata Rasulullah? Alhamdulillah, kami sampai detik ini tetap beriman kepada Allah. Lalu kata baginda Rasul, wa ma alamatu imanikum. Tanda-tandanya apa? Kalau cuma sekedar jawaban siapa juga bisa. Itu Islam, hadirin. Enggak butuh pengakuan, tapi yang sangat diperlukan adalah bukti. Kalau cuma ucap, orang pandai bersilat lidah, orang pandai ngarang cerita, orang pandai mengatur bagaimana jawaban supaya menyenangkan orang lain.
Tapi kenyataannya belum tentu dengan jawabannya sama. Makanya yang namanya Islam itu tidak sangat membutuhkan ungkapan, tapi lebih sangat menitik beratkan kepada pembuktian. Itu Islam. Makanya Rasul nanya, wa ma alamatu imanikum? Apa tandanya ente mengatakan sampai pagi ini masih beriman kepada Allah? Apa kata para sahabat? Nasbiru alal bala. Kami selalu sabar ya Rasulullah dari setiap ujian, cobaan, halangan, rintangan yang datangnya dari Allah. Sekarang kita tanya sama diri kita, supaya kita tahu kadar keimanan kita sama Allah detik ini bagaimana nih, gitu. Bagaimana Allah ketika memberikan ujian sama kita, kita sabar gak? Sabar itu apa sih Sukron? Mencegah diri dari melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Rasulullah, bisa merugikan diri sendiri dan bisa membahayakan orang lain. Itu namanya sabar. Tapi tetap ikhtiar berobat, tetap ikhtiar cari jalan keluar. Itu namanya sabar. Kalau sabar diartikan pasrah, bukan Islam. Bukan. Islam itu nggak pernah kenal pasrah, nggak pernah kenal pasrah. Oh, kalau para sahabat itu berjuang, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dihantam tangan kanan yang waktu megang bendera liwanya baginda Rasul, pegang dengan tangan kiri di sahabat. Sahabat tangan kiri dipegang sama leher ditebas, selesai. Nggak ada judulnya sahabat tangan kanan, oh kabur ngumpet. Emang apa? Tangan kanan udah putus. Nggak ada Islam. Nggak ada pasrah. Tujuan akhirnya adalah surganya Allah Subhanahu, itu Islam. Ya, jadi nasbiru alal bala. Kami selalu sabar ya Rasulullah dari apapun yang Allah berikan ujian buat kita. Emang apa? Yakin banget dalam hatinya Allah kasih ujian bukan bikin susah. Allah kasih ujian bukan ingin ngebebanin, bukan. Emang apa? Allah kasih ujian di samping memang untuk melihat kadar keimanan kita dan untuk naikin derajat. Itu Allah. Jadi kalau biasa-biasa aja iman, belum ada ujian, belum bisa untuk kita andelin. Emang apa? Belum datang ujian dari Allah. Sabar. Tadi bukan artinya pasrah. Tetap berjuang cari jalan keluar. Tetap istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sabar. Wa nazkuru alar-raha. Kami pun ya Rasulullah selalu banget bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dari setiap apapun yang Allah berikan kepada kita. Maaf, saya ngutip. Imam Ghazali pernah mengatakan kepada kita nih, kalau bahasa umum gitu, umat Islam, siapa di antara kita yang hari ini misalnya lagi nggak dapat nikmat, dia merasa nggak dapat nikmat, hidupnya susah, sungsang, gelisah, khawatir dan yang semisalnya. Kalau ada, apa kata Imam Ghazali, berangkat ente ke kuburan. Ngapain? Lihat orang-orang yang udah ada dalam kubur. Kalau boleh, pasang telinga di atas makam. Tujuannya apa? Kalau Allah kasih kita kemungkinan dengar, yang bisa dipastikan mereka teriak ingin balik lagi ke dunia untuk hidup. Artinya apa Sukron? Kita dikasih hidup aja sama Allah, nikmat banget tuh. Bersyukur gak? Begitu jawabannya. Kadang-kadang kita nggak begitu soalnya. Walaupun kita muslim, walaupun kita muslimah, nikmat apa Sukron? Duit kagak, makan belum, kerjaan gak jelas, bini ngomel, anak belum bayar sekolah. Di mana nikmatnya Sukron? Tuh, kita umat Islam mau diakuin apa tuh enggak, begitu adanya. Yang ditakar nikmat itu kalau duit punya, kendaraan ada, dapur penuh, bini kagak cerewet, anak aman sekolahnya, kerjaan kita lancar, tuh yang dikatakan nikmat. Salah. Orang kalau yang udah masuk kuburan, saudara,
Dia paling nikmat, dikasih nikmat hidup sama Allah. Tujuan apa? Buat ibadah. Pertanyaannya, udah bersyukur belum dikasih hidup? Udah ibadah belum dikasih hidup? Kalau belum, khawatirnya kesini nih. Nggak beriman kepada Allah, cuman ucapan doang, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tapi ente nggak pernah bersyukur sama Allah. Buktinya ente dikasih hidup, ente buang-buang. Yang udah mati pengen hidup lagi. Paham ya? Kadang-kadang kita naker nikmat itu seukuran kita bisa bahagia. Salah saudara, asli salah. Kita nggak bakal bisa begitu judulnya bersyukur. Maka kata Rasulullah, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdadu alla tazdaru ni'matallahi alaikum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ke bawah kata Rasulullah untuk urusan dunia. Jangan lihat ke atas, karena dengan ente lihat ke bawah dipastikan ente akan bersyukur selalu sama Allah dan tidak akan pernah menyepelekan sekecil apapun nikmat yang Allah kasih. Tuh. Kita lihat ke bawah, lihat dah, maaf ya, rumah-rumah wilayah yang padat penduduk. Ya Rab, kita masuk badan aja susah, bagaimana masuk motor? Dibuka jendela, tembok tetangga, tapi bisa hidup. Bisa hidup. Nah kita lega banget. Oh kita mau pipis sampai naik motor ke WC. Saking luasnya. La ilah. Masih nggak bersyukur juga kan, puyeng kepala kita. Asli kita puyeng. Di mana ente syukur ya Allah? Nongok dong ke bawah. Gitu. Ini enggak. Makanya Imam Ghazali subhanallah nasehatin kita begitu. Ke kuburan ente nih kagak nongkrong di pos ronde. Wah tepak pale ente ngapain tepak pale kayak sang iya kata Bang Rahmat, ente koran-koran juga nggak keluar tuh kutunya. Kan gitu ceritanya, ke kuburan. Maka kata Rasulullah, ada dua macam nasihat yang aku tinggalkan buat kalian umat Islam. Apa itu ya Rasulullah? Kalau boleh kita nanya. Yang pertama, yang pandai bicara. Yang kedua, diem aja. Yang pandai bicara kata Rasulullah adalah Al-Quran. Yang diem aja adalah kematian. Bila kalian menemukan permasalahan dalam agama, balik kepada Al-Quran. Bila hati kalian keras membatu, perlunaklah dengan perihal kematian. Kita udah bersyukur banget dikasih hidup sama Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapi hidup tersebut. Udah belum kita terima kasih sama Allah? Itu saudara, maafin. Kalau kita belajar cuma wa man lam yu'min billah wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Udah begitu dong kita artiin, udah. Nggak ada asar-asarnya, nggak ada pengaruh-pengaruhnya, nggak ada judulnya balikan positifnya, nggak ada bekas-bekas baiknya. Orang kita cuma ngartiin doang. Ya. Tak karena itu. Udah belum kita sabar? Udah belum kita bersyukur? Ya segini ikan asin lagi, ikan asin goreng anda kita nyahin. Ente makan ikan asin udah bersyukur saudara. Lihat no saudara-saudara kita. Sampai malam dia belum ketemu makanan, emang apa? Ngumpulin, mengais-ngais dan seterusnya. Ente tinggal makan, tangan kanan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bejek. Masih kagak bersyukur mau minta ikan gurame. Nungguin dia dulu Abidin panen. Nungguin lo 6 bulan. Kalau Bang Miun temu bibitnya, kalau kagak puasa ente. Takaran ikan gurame yang judulnya kayak kipas gitu. Ya, iya, baru mau bersyukur. Salah saudara. Boleh dah ente taruh di besok pagi. Sekitar jam 9 datang ke makam belakang no. Pasang kuping ente di atas kuburan nih. Apa yang ente dengar? Kalau Allah kasih dengar, dia teriak tuh. Jangankan judul orang nakal, orang soleh pun teriak. Tuh.
Masih nggak mau bersyukur juga sama Allah. Bangetan. Kemudian wanardo bil qada, kata para sahabat. Dan tanda keimanan kami pula ya Rasulullah kepada Allah hingga detik ini, buktinya adalah kami redho dengan segala keputusan ya yang datangnya dari Allah. Kami redho. Saya mau nanya sekarang ame bapak-bapaknya dulu, Pak, bapak ganteng apa jelek? Ayo jujur, kita nggak perlu jawaban ucapan nih, jawaban kenyataan. Bapak ganteng apa jelek? Ini nggak yakin bu, mau kata ganteng orang nggak percaya. Iya, saya jujur aja. Mau kata jelek sama kenyataan, mau belain diri bagaimana? Saya nanya nih, nyanyi beneran nanya agama nih. Bapak ganteng apa jelek? Dari mana? Oh udah, kata Pak RT udah laku. Tuh, ya. Arti ini nggak ada kejelasan. Cakep apa tun, apa jelek. Ibu-ibu cantik apa jelek? Kata siapa? Ayo. Enggak nih beneran bu, nanyanya beneran. Ibu cantik apa jelek? Bener. Kata siapa? Ngapa ibu masih berdandan? Ayo dah. Ini kenyataan ngomong. Makanya saya nggak senantiasa pertanyaan itu harus dijawab dengan ucapan, tapi mesti dijawab dengan kenyataan. Ngapa ibu bilang ibu cantik masih berdandan? Katanya udah cantik. Ngapa syukur nanya begitu? Gini, kalau kita ditanya ente ganteng atau cantik, apa jelek sih laki perempuan? Ganteng. Apa maksudnya syukron? Kan Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani, ganteng kita. Cuma jangan bandingin sama yang gitu, ganteng kita. Emang Allah yang menciptakan. Cuman gitu lagi nih, itu seiring perjalanan waktu dia akan berubah. Peot kata ayahanda no, gitu. Kulit mulai turun, gigi mulai rontok, gitu. Mate mulai nggak awas, napas tinggal atu-atu. Berarti berubah udah, kulit agak kasar, gitu. Waktu 20-30 mainannya diskotik, 40-60 apotik, itu ada. Tuh, itu udah tua, nggak bisa dipungkiri. Mau laki ke mau samenya begitu, sampai udah. Lalu bagaimana syukran? Dalamnya, tuh. Kan gitu. Karena lanjutan ayat ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus itu bicara fisik apa bicara batin? Secantik-cantiknya perempuan, seganteng-gantengnya laki-laki jadi makanan cacing kuburan, Pak, Bu. Ngapain dandan cakep-cakep? Percuma. Bukan berarti sia-sia, percuma kalau batin kita gersang, gelisah, butek, dekil, percuma. Karena besok kita, maaf ya, udah kita bahas berulang-ulang, kita besok telanjang, saudara. Telanjang. Sebagus apapun kain kapan kita, telanjang kita. Apa yang diumpetin kalau telanjang? Begini gitu. Tetep aja ketarik, kelihatan. Maksudnya bagaimana syukron? Kalaupun udah usia tua, emang udah takdir Allah, perjalanan hidup namanya. Tapi yang namanya batin, yang namanya hati, yang namanya akidah, yang namanya akhlak, yang namanya ibadah, jangan pernah turun. Bahkan makin tua makin bagus. Kan begitu Islam ngajarinnya. Hari ini harus lebih baik ketimbang kemarin. Besok harus lebih baik ketimbang hari itu Islam. Nggak boleh kita udah ada tua bagaimana lagi, nggak bisa. Makin tua makin cakep, makin gancang ibadah. Ini makin tua sweet. Anak perawan di sweet. Sebenarnya nggak bisa, cuman giginya kaget gitu, tinggal dua jadi sweet.
metik kata Bang Rahmat. Ya, nggak boleh. Udah, batin kita yang kita dandan itu namanya iman. Nerima keputusan Allah, kita udah tua, kisut, berkurang, iya. Tapi judul keimanan enggak, karena Allah tadi menyatakan tuh. Dan Allah akan tetap kasih pahala yang enggak ada batasannya bagi orang yang jaga iman dan beramal. Apa akhirnya kata baginda Rasul, antumul mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah. Kalau begitu ente benar-benar orang beriman dah. Demi Allah pemilik Ka'bah yang mulia. Baginda Rasul sampai bersumpah. Wa rabbil Ka'bah, demi Allah pemilik Ka'bah yang mulia. Itu dah tiga dah. Kalau untuk kita naker cari tahu iman kita bagaimana? Sabar, syukur, redha. Nah, cakep dah tuh. Cakep itu takarannya. Kalau memang enggak mau, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Kita lanjutkan. Wa akhraja Musliman an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dan mengeluarkan Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ketika kami ada di sekitaran, di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hari, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Begitu tuh. Kita niru sahabat, hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Kalau ada guru, jangan pernah kita pisah, ngerapet dong. Apalagi kalau guru ngajakin, sini makan bareng sini. Enggak kiai, enggak ustaz, enggak habib, aneh di sini aja. Kesini, kan dipanggil. Tuh, jangan kiai lagi jalan mau pulang, habib mau jalan pulang, guru mau pulang mau jalan gitu kan, maksa diri. Kiai foto. Dipanggil enggak, kiai mau pulang ngajak foto, gimana sih? Maaf ya, ada sebuah keterangan mengatakan besok ada orang mau dimasukin neraka, udah siap-siap dibawa sama malaikat jalan menuju neraka. Kata Allah, stop malaikat, siap ya Rob. Ada apa? Tanya dia. Tuh. Tinggalnya di mana? Tinggalnya mana? Bangka 2G katanya, ya Allah. Bangka 2G, iya. Dekat mana? Ame Al-Anwar, depan rumahnya. Depan rumahnya. Tanya lagi, dia ke masjid gak? Kagak ya Allah, kagak. Iya lah, gimana? Gitu kalau bahasa kita nih, ya kan? Bagaimana orang depan masjid kok kagak ke masjid? Cuman modal tetangga doang, modal namanya jiron doang. Kata Allah, tanya lagi malaikat, ada nggak ulama di situ? Ada katanya, ya Allah, ada. Dia ke situ nggak nemenin ulama? Enggak. Hadir nggak majelis talimnya? Enggak. Yang terakhir, pernah makan bareng nggak ame ulama? Pernah. Jangan masukin neraka, masukin surga. Tuh ulama tuh. Sampai segitunya tuh keistimewaan ulama. Makanya kalau dipanggil ame ulama, samperin. Tuh, ya, samperin. Iya, ada apa? Sini makan, sini Pak. Tuh. Makanya ulama itu salah satu kopian kalau bahasa saya, ikut akhlak Rasulullah. Kan biasanya kalau ulama itu makanannya beda sama jamaah. Benar? Ini pahe, dade, gitu, ya kan? Pale sama leher sono. Bener gak? Enggak bener gak? Tahu, semur, tempe sono, ya kan? Daun kemangi sono. Tuh, iya, gitu. Buahnya juga pisang Lampung. Di sini Ambon, durian montong, anggur. Kan pengen tuh ulama hifzus su'ur, jaga perasaan. Ayo sini. Kita dipanggil dulu, jangan langsung nyamperin. Kiai nggak doyan anggurnya, mencontoh aja. Kiai nggak doyan. Nah, kiai lagi keker anggur hijau. Ada yang begitu ya? Dikata kiai nggak doyan. Ini kan kayak belimbing sayur, kiai kayak belimbing sayur dikata. Bentuk kayak belimbing sayur, rasanya beda. Yang ono kecut-cut banget dah. Ini manis. Hifzus su'ur tuh ulama. Deketin, ini kayak sahabat.
selalu ngeriung dekat Rasulullah, selalu ngeriung. Dan Rasulullah itu juga guru. Tanda ini, guru kalau yang nandain muridnya, ente kemana saudara? Cakep tuh guru. Jangan muridnya kagak datang ya, adek 5 kali pertemuan biasa aja gurunya. Dia datang, ya, enggak merasa ngungkapin kangen gitu. Ente kemana aja sudah, anak kangen banget. Udah 5 kali taklim nggak kelihatan ente. Gurunya perhatian namanya tuh. Cakep tuh guru. Tuh, muridnya perhatian sama guru, gurunya perhatian sama muridnya. Cakep. Itu namanya kepedulian yang harus direalisasikan, ditumbuhkan di tengah-tengah majelis. Baginda begitu, nggak ada, cari, tolong liatin kemana si Fulan. Oh sibuk lagi ngurusin kambing ya Rasulullah. Udah 2 lembah, kan pernah ada orang yang dihadiahkan 2 ekor kambing sepasang sama Rasulullah, dan dia doain, diuji sama Allah, dari 2 ekor jadi 2 lembah. Sholatnya masih sholat tapi nggak berjamaah, udah jarang kumpul, dicariin sama Rasul. Tuh guru namanya, cakep tuh guru. Begitu ikut Rasul, ngeriung sama guru kita ya. Ittala alaina rajulun sadidu bayadus siyab. Kemudian tiba-tiba nongol di hadapan kami seorang laki-laki yang putih banget pakaiannya. Putih, menunjukkan kebersihan. Ini secara singkat supaya nyambung sampai ke belakang. Ini pada dasarnya yang datang itu adalah malaikat Jibril berwujud manusia. Artinya apa? Guru itu pakaiannya harus bagus, nggak mesti mahal. Murid jangan cuman komen, ame gibah. Guru baju nggak ganti-ganti. Beliin, kata Bang Rahmat. Beliin guru kita buat ibadah, buat ngaji. Ini cuman komenin doang. Guru nggak digantinya lagi apa ya? Bininya kagak ngurusin apa ya? Untu mulu pakaiannya. Tuh komen. Beliin nih, sadidu bayadis siyab. Laki-laki itu pakaiannya bersih banget, putih banget. Begitu pula kita murid-murid, kalau kita ngaji sama guru kita, maaf ya, yang bangsa-bangsa kita pakai langsung gatel, ganti. Kan begitu udah banget. Cuma masih enak dipakainya nih, adem. Nah, coba begini aja ngaji, begini aja. Ganti, emang apa? Bau, zolim sama tetangga, kanan kiri depan belakang. Kita biasa sama aroma tubuh kita. Nah tetangga kita belum tentu. Dia mau keluar pengen ngaji, dia di situ maaf ya pengen muntah. Gitu. Jadi gurunya cakep, muridnya ya. Syadidu sawadis sya'ar, rambutnya hitam kelam. Ini yang laki-laki, tapi kalau udah putih kayak saya, jangan dicat hitam. Iya, ntar lagu-laguan kayak anak muda lagi. Udah putih aja, biar sadar kita udah tua. Saya begitu, alhamdulillah. Bangga saya kelihatan putih. Jadi kita dikit-dikit ngeliat KTP, dikit-dikit ngeliat KTP, gitu. Nah, iya. Kalau kita hitamin, kita berasa muda, asli berasa muda. Kalau kita begini kita udah jujur namanya. Aneh nggak perlu terangin kapan aneh lahir, bulan berapa, tahun berapa, tanggal berapa, ente udah tahu aneh udah punya jenggot putih. Kan begitu. Walaupun kadang-kadang enggak Ustaz, belum tua, masih muda, ya alhamdulillah. Yang penting saya udah jujur. Kadang-kadang kan udah aki dah. Ya udah kempot diitemin. Kan nggak bisa dibohongin namanya batuk ya. Ya ayo dah. Aki-aki batuknya nggak bisa ditukar. Emang pakai batuk ame cinta nggak bakal bisa ditutupin. Ayo dah. Orang kalau lagi jatuh cinta nggak bisa ditutupin. Ente lagi fall in love ya gitu kan, jatuhnya pasti ketahuan dah. Ada aja gerakannya. Ame batuk ente mau tekep ame apa juga tapi kedengeran keluarnya. Aki-aki. Sok-sokan muda batuk ente ketahuan. Rambutnya putih, apa namanya, cakep, hitam legam, kesisir rapi. Ini kadang-kadang kalau mau kerja rapi dah, tapi kalau mau hadap Allah, ya Allah Rabbi, sujudnya emang gak punya peci. Kalau gak punya bilang ame Bang Rahmat sama Bang Sarip, beres gitu, kasih pecinya. Ini kadang-kadang singkap sujud.
mau sujud lagi singkap lagi. Ya Allah, di dompet ente ane tahu paling enggak ada gocap atau 100, beli. Enggak bisa emang beli. Orang kalau laki-laki sholat nggak pakai peci makruh, walaupun tetap sah. Pakai peci lebih sempurna, cakep namanya tuh. Makanya ibu-ibu kalau lakinya ulang tahun jangan dibeliin sepatu, beliin peci, biar dia tahu ame siwak dah. Iya, dikit-dikit nyiwak, walaupun cuma isitnya doang digaruk, bukan giginya. Emang udah abin giginya, mau ditarik begini ngikut, gigi palsu. Nggak apa-apa, yang penting kita kasih siwak. Kan di asal goyang begini, yang penting niat siwak dapat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Kalau seandainya nggak ngerepotin, nggak beratin kepada umatku, kata Baginda Rasul, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Mau sholat. Masih lama? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Oh iya, kita lanjutkan. Gitu. Tahadus bin maaf. Saya begitu. Maaf gak ada niatan. Saya kalau mau sholat nih, terus wudhu dulu atau mau ngaji wudhu dulu. Saya sikat gigi niat bersiwak. Gitu. Biar dapat 70 rakaat lebih baik ketimbang 2 rakaat tanpa bersiwak. Sikat gigi. Ini kadang-kadang banyak yang nyempil di giginya. Dinyengir, orang mau nggak lihat, dia emang ngajak ngomong. Bener gak? Kita mau begini, disangka kita kagak hormatin dia, dinyengir, oh biji cabai apa penuh hati mulutnya. Sikat gigi orang Islam itu rapih. Innallaha jamilun yuhibbul. Allah itu zat yang maha indah dan suka yang indah-indah. Kita adalah hamba Allah, buat yang indah, ibadah kepada Allah. Ya, rapi. Ya. La yura alaihi atharus safar. Nggak nampak oleh kita yang hadir saat itu orang tersebut habis perjalanan jauh. Emang rapi dah. Makanya maaf, di pengajian-pengajian kayak Quraim misalnya, saya sering menyatakan, tolong ya Pak, bawa sarung, maaf, bawa celana dalam, bawa baju, bawa peci, bawa sendal jepit. Buat apa Syukron? Kalau ente pipis nyipret, bisa ganti celana dalamnya, bisa ganti celana panjangnya, pakai sarung, pakai celana dalam baru. Kalau ente paksain pakai itu, nggak sah. Pakai sendal, emang apa? Khawatir dari tempat pipis ke tempat wudhu ada najis-najis yang belum bersih disiramnya, jadi nggak kena tapakan kaki kita, kena bawa sendal kita, aman. Saya bilang begitu, asli saya bilang begitu. Tuh. Masa iya sih buat judul laptop, HP, chargeran, ATM, STNK, kunci motor, kita selalu sigap. Masker, helm, jaket, selalu sigap kita pakai untuk urusan besok kita selamat dari pedihnya neraka. Kita kagak siap sih. Kan sholat yang pertama ditanya sama Allah. Sholat, kalau kita jatuh nauzubillah ada helm, aman. Kalau ada polisi, STNK kita siapin, kan aman, enak gak? Lancar perjalanan. Nah kalau besok ditanya sama Allah sholat kita beres, aman. Enggak bawa sarung. Bagaimana dah Syukron? Iya nggak bisa saudara, karena kan kita udah tahu syarat sahnya sholat adalah suci badan, pakaian, tempat dari najis. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan nggak ada satupun, kata Sayyidina Umar, dari kami yang kumpul bersama Rasulullah saat itu kenal orang itu. Jadi artinya kalau bahasa kitanya, siapapun yang mau ngajarin kita kenal ataupun enggak, tapi dasarnya kita tahu betul yang disampaikan ada Al-Quran, yang disampaikan ada hadis baginda Rasul, keterangan yang enggak menyimpang, enggak ngajak permusuhan, ikut. Tuh, ini kadang-kadang mengkultuskan guru. Ada pertanyaan begitu, San, iya, kita punya guru 4, gitu, yang 3 agak beda, kita pegang indah atau doang, enggak bisa saudara. Beda itu emang ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang terjadi di umatku, kata beliau, rahmah. Enggak bingung. Contoh, kalau kita cuma atau aja mazhab Imam Syafi'i, ente enggak bisa umroh saudara, ente enggak bisa haji saudara. Tuh, makanya ada mazhab Imam Malik yang menyatakan kalau bersentuhan tanpa nafsu, walaupun judulnya itu laki perempuan, entah perempuannya siapa, lakinya kita, kagak batal. Kan memudahkan namanya. Coba pakai mazhab Imam Syafi'i, batal ente saudara. Wudu jauh, oh muter putaran senggol, senggol lagi, wudu lagi,
Nah kapan kelar? Ada mazhab Imam Malik yang membolehkan untuk ya bersentuhan, yang penting nggak ada nafsu. Kalau mazhab Imam Syafi'i nafsu kagak nafsu tuh dia ya. Jadi boleh-boleh aja silakan. Yang penting patokannya gitu, Al-Quran hadis nggak menyimpang dan nggak ngajak untuk bermusuhan atau memusuhi orang lain. Ikut. Ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki ini duduk dekat baginda Rasul, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu dengkul ini laki-laki dideketin banget hampir nempel dengan dengkul mulia baginda Rasul. Lalu laki-laki ini gitu kan, wa wadda'a kaffaihi ala fakhidaihi, lalu dia meletakkan dua telapak tangannya di paha. Ini namanya adab ngaji. Kadang-kadang kan begini adab ngaji, maaf ya saya begini nih ngaji, ada saudara kita mau bilangin orang tua, kita kagak bilang, kita merasa aneh banget, kok ngaji begini gini. Jangan saudara, silet jadi mau laki kayak bukan silet. Kalau memang gak kuat senderan, mereka kok ibu-ibu gak kuat juga senderan, boleh makan. Beneran, saya emang nggak ngomongin beneran. Saya di majlis-majlis ibu-ibu misalkan saya bilang, Bu, buat enak ngaji ya. Kan rata-rata udah 50 tahun ke atas saya ibu-ibunya, ya kan? Jadi bundanya nggak ada curiga, aman aja udah 50 tahun ke atas. Saya gitu. Ini saya bilang, Bu, bawa enak ya Bu, bawa nyaman, bawa gembira, bawa senang. Sebab ngaji itu nurullah. Kalau pikiran kusut, hati dongkol nggak masuk. Masih bilang santai Bu, ibu mau senderan, capek sukron, selonjoran, capek sukron ini kan masih susah, rebagi deh bebaring, boleh sukron, boleh, tuh, karena beliau udah capek di rumah, beliau datang ngaji aja udah cakep banget, jangan dibuat saklek, Bu, jangan senderan, sini, ngantuk ntar tidur mulu, dia nggak datang lagi, nah ibu-ibu kagak datang repot urusannya. Kan gitu, biarin dia mau ngaji, namanya kita buat mudah. Karena kata guru-guru kita, orang kalau mau masuk surga jangan ditakut-takutin, buat senang gitu. Orang masuk neraka aja senang dia, nyanyi dia senang. Nah kita mau masuk surga, masuk majelis taklim suntuk banget mukanya. Ngapa sih? Kan di taman surga, lihat Taman Barito, ada nggak yang cemberut? Oh Taman Barito, ayo longokin dari hari Ahad, ayo longokin, nggak ada, semua nyengir semua. Itu baru Taman Barito. Bagaimana Taman Sorga? Jangan cemburu, mau ibu-ibunya mau bawa senang. Emang apa? Kita lagi diayomin sama malaikat. Dosa kita udah rontok di jalanan, pahala kita Allah tambahin, derajat kita Allah lagi naikin. Senang mestinya. Betah-betah di sini begitu. Ini klosot. Kenapa sih Bang? Ramai banget di ngajinya. Enak juga kagak. Ini judulnya ngaji Bang, bukan roti. Iya, kalau roti baru ente rasain kagak enak, ente boleh lepein, ente nggak lanjutin makan. Ini ngaji, gitu. Makanan batin kita. Kalau makanan fisik, ente nggak doyan roti, ente boleh beli sop iga, boleh silakan. Tapi judul santapan batin cuman ada di majelis taklim untuk ingat Allah. Tuh. Jangan takar sama takaran manusia, tapi takar sama manusia yang beriman. Begitu saudara. Wa qala ya Muhammadu, lalu laki-laki ini berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, tolong kasih tahu sama aku apa itu Islam. Ibu kalau ditanya, bu, iya, ibu muslimah, alhamdulillah. Ibu tahu Islam, ibu jawabnya apa? Assalamualaikum. Ngapa jadi patung semua sih? Ini kalau ada yang nanya, bu, iya mohon maaf, iya, ibu muslimah, alhamdulillah. Boleh nanya bu? Boleh. Islam apa bu? Ibu jawab apa? Kena formalin. Jadi pada kaku itu kan. Bapak-bapak kalau ditanya, bapak muslim, alhamdulillah. Bapak tahu Islam? Tahu. Islam apa sih pak? Kira-kira jawabnya apa? Ibu udah engkuan ya?
Dua-duanya pada diem aja. Ya, itu. Sebab ada orang bilang begini, ente ngapain masuk Islam? Sampai sekarang saya tanya, yang nggak punya baju orang Islam apa non Muslim? Orang Islam. Yang susah makan orang Islam atau non Muslim? Orang Islam. Gitu. Orang yang judulnya sering buat keributan orang Islam apa non Muslim? Orang Islam. Apa kata anaknya yang baru masuk Islam? Pak, kata beliau nih, yang papa sebutin tadi itu orangnya, tapi Islamnya tinggi pak, tinggi pak, nggak ada yang lebih tinggi ketimbang Islam pak. Tuh anak, dia baru masuk Islam, dipanggil sama papanya setelah 2 minggu sini. Apa mau nanya? Iya, kenapa kamu masuk Islam? Iya memang keinginan aku pak, itu hak aku. Papa nggak boleh mencampuri kehendak aku, keinginan aku. Itu hak penuh aku. Sekarang papa mau nanya, gitu kata beliau. Hasan, ntar aja deh ya, kita lanjut lagi. Enggak, biasanya orang kalau silap besok dibalik lagi. Kalau sampai kenyang gumoh dia, gumoh. Tanya, sebelum kita baca doa, ada maklumat dari guru kita Mukarram Ustaz Ahmad Zarkasi bin Ustaz Haji Ahmad Salim bin Kiai Musa. Fadhil.